Ida Ayu Yudia Pratidina dengan NIM terakhir 021. Di sini saya akan membacakan dari foto X-ray berikut, di mana di sini dapat dilihat pertama itu memasangkan terlebih dahulu foto pada lightbox agar dapat tervisualisasi gambarnya dengan baik dan jelas. Baik, setelah itu mengidentifikasi kualitas dari fotonya. Di sini dapat dilihat yaitu terdapat adanya nama pasien Mrs. S, lalu umurnya. Di sini dari tanggal lahirnya dapat disimpulkan berapa umurnya, dihitung dari sana. Lalu di sini dapat dilihat jenis kelaminnya itu perempuan. Lalu di sini tak terlihat adanya nomor pasien yaitu 03 kali 3456, dan di sini terdapat adanya tanggal pembuatan foto yaitu 14 Juni 2020. Lalu setelah itu di sini dapat dilihat adanya marka yaitu L atau menandakan ini adalah foto, ini adalah sebelah kirinya. Lalu di sini dapat dilihat dari soft tissue, tulang-tulang serta udaranya itu dapat dibedakan dengan jelas. Dapat dikatakan bahwa kualitas foto ini cukup baik, tetapi dapat dilihat di sini pada bagian alignment karva kraniinya ini ada terpotong seperti itu. Dapat dikatakan bahwa foto ini tidak cukup baik karena adanya terpotong ini seperti itu. Lalu selanjutnya foto ini posisinya ini tidak dapat dikatakan seperti apa karena tidak ada markanya, tapi di sini jenis fotonya ini adalah foto kepala AP atau mohon maaf, posisinya itu AP, yaitu jenis foto kepalanya adalah foto fronto-occipital seperti itu. Lalu selanjutnya di sini di sini dapat dilihat untuk anatominya. Di sini dapat dilihat yaitu pertama di sini untuk alignment carvania cranii ini terlihat yang tervisualisasi selain yang dipotong ini terlihat tidak adanya permasalahan atau terlihat normal. Tabula eksternal atau tabula interna serta diplonya yang tervisualisasi di alignment ini itu intak. Lalu di sini juga dapat dilihat pada daerah maksilofacialisnya itu tidak ada permasalahan, tidak ada fraktur, tetapi dapat dilihat di sini dagu pasien sepertinya terlihat agak miring seperti itu. Lalu di sini juga yang tervisualisasi yaitu septum nasinya. Septum nasinya ini terlihat tidak mengalami deviasi dan mineralisasi dari kepala ini dia normal seperti itu, tidak ada permasalahan. Lalu di sini dapat dilihat lagi pada daerah maksilaris yang sinusnya yang tervisualisasi itu pada sinus maksilaris dextra terlihat seperti adanya perselubungan. Nah, di sini tidak mengalami perselubungan, yang sinistra di sini mengalami perselubungan. Lalu setelah itu di sini juga dapat dilihat pada bagian kepala, ini pada bagian gigi-giginya dapat dilihat pada daerah bagian molar, tapi di sini tidak dapat diketahui molar sebelah mana. Di sini terdapat adanya radio opak seperti itu. Jadi untuk kesannya sendiri, sekian untuk pembacaan foto ini. Semuanya sudah terlihat atau sudah terbacakan, dan di sini terlihat adanya dan tidak terdapat adanya soft tissue swelling seperti itu. Baik, di sini foto dari semuanya ini dapat dikatakan kesannya itu adalah adanya radio opak pada molar yang belum diketahui molarnya molar berapa, dan adanya kecurigaan sinusitis pada sinus maksilaris dextra seperti itu. Dapat dilakukan pemeriksaan penunjang berupa CT scan bone window dan pemeriksaan penunjang CT scan 3D seperti itu. Lalu selanjutnya, terima kasih, ini sudah selesai. Yang selanjutnya itu pemeriksaan pembacaan pada pada bagian tangannya ini dapat dilihat ini pertama memasukkan dulu fotonya itu di lightbox dengan baik dan benar agar gambar itu tervisualisasi dengan jelas. Lalu sama seperti tadi melihat kualitas dari fotonya terlebih dahulu, menentukan identitas pertama yaitu di sini Mrs. S dengan umurnya dapat dihitung dari tanggal lahirnya ini. Lalu di sini dapat dikatakan jenis kelaminnya perempuan dengan nomor pasiennya 03 kali 3456 dengan tanggal pembuatan foto 14 Juni 2020, dan di sini terdapat marka bahwa ini adalah foto posisi sebelah kanan seperti itu dengan tulang-tulang, lalu udara, lalu soft tissue-nya itu dapat tervisualisasi dengan jelas. Akan tetapi di sini fotonya agak sedikit terpotong di bagian jarinya, jadi dapat dikatakan ini tidak baik. Lalu juga untuk foto dari ekstremitas ini tidak memenuhi syaratnya atau rule of two-nya, di mana ini hanya memproyeksikan satu sisi saja, lalu tidak memproyeksikan dua ekstremitas dan tidak
Mohon maaf, ini sepertinya apelateral. Mohon maaf, saya kurang tahu untuk melihat proyeksinya karena di sini tidak terdapat marka. Lalu di sini tidak dua ekstremitas, lalu tidak dua waktu dan tidak mengalami dua sendi seperti itu. Lalu selanjutnya, di sini foto ini dapat dikatakan tidak baik seperti saya katakan tadi. Sebenarnya cukup baik, tapi di sini ada pemotongan seperti itu dan terdapat ada beberapa marka yang tidak dituliskan. Lalu untuk foto ini, jenis pengambilan foto ini adalah foto pada regio manus atau pada tangan seperti itu, dan ini adalah dextra seperti itu. Jadi foto manus dextra. Lalu di sini dapat dilihat bahwa pada bagian jari-jarinya, mohon maaf, pertama tulang-tulangnya itu terlihat adanya fraktur pada daerah jari ini, yang ini di daerah phalanxnya itu. Lalu di sini dia mengalami fraktur dan terlihat adanya soft tissue swelling. Tapi di sini tidak terlihat adanya lesi liste ataupun lesi blastik. Dan di sini juga dapat dilihat terjadinya atau adanya dislokasi di bagian ini sedikit menjauh seperti itu pada daerah radio ulnar joint-nya seperti itu. Lalu di sini juga saya tidak melihat kelainan lainnya dan trabekulasi dari tulang-tulang ini dapat dikatakan normal. Untuk kesannya sendiri itu dapat dikatakan bahwa ini adanya fraktur pada os metakarpal phalanx digit keempat atau di jari keempat, yaitu pada bagian sini. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya dapat dilakukan pemeriksaan MRI, tapi sepertinya tidak diperlukan karena foto ini saja sudah cukup jelas. Hanya saja perlu dilakukan pemeriksaan fotonya itu lebih baik lagi untuk melihat proyeksi dan syarat rule of two-nya. Mohon maaf tadi terlewat, ini adanya soft tissue swelling juga pada bagian-bagian jari-jarinya seperti itu. Baik, keseluruhan dari pembacaan ini sudah selesai. Terima kasih.